Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Martin Fareza dengan NIM 12070111744. Kali ini saya akan membuat video dakwah yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester Sejarah Islam Asia Tenggara di kelas manajemen 3H dengan dosen pemampu Bapak Hekasa Official di jurusan Prodi Manajemen. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan. Sejarah awal. Catatan dari Tiongkok dan Arab menunjukkan bahwa Kesultanan Brunei telah ada sejak setidaknya abad 7 atau 8 Masehi. Kesultanan awal ini kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya pada awal abad 9 dan kemudian menguasai Kalimantan Utara dan Filipina. Setelah itu, mereka dikalahkan oleh Majapahit. Kesultanan Brunei mencapai masa kejayaan dari abad 15 sampai 18, ketika daerah kekuasaannya mencapai seluruh pulau Kalimantan dan kepulauan Filipina. Gejolak terbentuknya negeri Brunei dimulai pada tahun 1839. Petualang Inggris James Brooke sampai ke Kalimantan dan menolong Sultan Brunei menumpas sebuah pemberontakan. Hingga pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam menjadi negara yang merdeka. Kedatangan Islam di Brunei. Agama Islam di Brunei Darussalam diperkirakan mulai diperkenalkan sekitar tahun 1977 melalui jalur timur Asia Tenggara oleh pedagang dari negeri Tiongkok. Sekitar 500 tahun kemudian, agama Islam barulah menjadi agama resmi negara di Brunei Darussalam semenjak pemerintahnya dipimpin oleh Raja Awang Ala Betatar. Selanjutnya, agama Islam di Brunei Darussalam terus berkembang pesat. Sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat. Islam periode sebelum kolonial. Islam telah diterima secara resmi sebagai agama raja dalam rakyat dan telah memiliki corak pemerintahnya secara bersultan dengan pengislaman awal Ala Betatar, yaitu pada tahun 1363 sampai dengan 1402. Dengan nama Sultan Muhammad Shah dan terakhir adalah Sultan Haji Hasan al-Bolkiah, yaitu 1957 sampai dengan saat ini. Ada dua naskah undang-undang Islam Brunei. Naskah Brunei terkenal bernama Hukum Kanun Brunei, mengandung 96 muka surat dan boleh didapati di Dewa Bahasa dan Pustaka Brunei. Sebelum kedatangan Inggris, Brunei telah diperintahkan berdasarkan Hukum Kanun Brunei yang berdasarkan syara. Dengan ini, tidak ada keraguan mengenai sumber dan asas undang-undang Brunei, yaitu undang-undang Islam yang pemakaian dan pelaksanaan meluas dan menyeluruh sebelum kedatangan dan campur tangan Inggris. Pusat perkembangan Islam. Islam di Brunei dari masa ke masa mengalami perkembangan dari segala aspeknya. Dan perkembangan tersebut bermula dari sejarah kedatangan Islam sampai ke pemerintahan almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Berbagai usaha telah dibuat dan dilaksanakan termasuk pembinaan masjid, pendidikan agama, pembelajaran Al-Quran, perundangan Islam, dan banyak lagi dengan hasrat menuju ke arah kegemilangan Islam di Brunei. Perkembangan kontemporer Islam di Brunei. Seiring dengan penekanan berbagai urgensi MIB, sebagaimana ditegaskan pemerintah, awal tahun 1961 ditandai dengan macam-macam peristiwa perayaan keagamaan. Mulai dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad, perayaan Nuzul Al-Quran, perayaan Idul Fitri, Tahun Baru Hijriah, serta keikutan serta Brunei dalam forum Islam regional maupun internasional. Pemerintah juga melarang jual beli minuman keras. Sultan juga melarang pergerakan Al-Arqam yang dinilai banyak kalangan sebagai yang menyebarkan ajaran sesat. Hal ini mencerminkan kokohnya pendirian pemerintah dalam menghadapi organisasi sempalan Islam. Pendidikan Islam di Brunei Darussalam. Pelajaran agama di negara Islam Brunei ini lebih ditekankan agar pendidikan itu membentuk manusia yang berakhlak, bermoral, dan berkepribadian luhur. Ini sejalan dengan tujuan-tujuan pendidikan Brunei Darussalam adalah terbentuknya manusia yang berakhlak dan beragama plus menguasai sains atau ilmu dan teknologi yang tinggi.